Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, di mana menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam atau setiap muslim. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan atau memerintahkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang perintahnya atau pentingnya menuntut ilmu, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang menuntut ilmu ini dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah fardu ain atau kewajiban yang sifatnya individual, di mana setiap orang atau setiap individu diwajibkan untuk belajar ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain ini. Adapun kewajiban yang sifatnya fardu ain ini, apabila seorang tidak mempelajarinya atau meninggalkannya dan tidak mengetahuinya, maka orang tersebut akan berdosa. Dan inilah yang disebut sebagai fardu ain atau kewajiban setiap individu. Adapun ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu keagamaan. Misalkan ilmu tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana mengenal Allah, sifat-sifat Allah, atau tentang tata cara pelaksanaan ibadah dalam agama Islam. Hukum menuntut ilmu yang kedua yaitu fardu kifayah atau wajib kifayah, di mana wajib kifayah ini artinya yaitu kewajiban yang sifatnya kelompok atau bisa dipelajari oleh beberapa orang, yang artinya bahwasanya apabila dalam suatu desa atau suatu kaum sudah ada beberapa orang yang sudah mempelajarinya, maka orang lain yang tidak mempelajarinya tidak akan berdosa. Namun sebaliknya, apabila tidak ada satu orang pun yang mempelajarinya dalam suatu kaum tersebut, maka orang lainnya atau semuanya bahkan akan berdosa. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau wajib kifayah ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu duniawi atau ilmu umum. Kemudian selanjutnya mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah atau perbuatan atau amalia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu, yang pertama akan diberikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Itu. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah menuntut ilmu adalah merupakan sedekah yang sangat utama. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini pahalanya orang yang mengajarkan maupun yang belajar itu akan mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Artinya orang yang alim atau orang yang berilmu bahkan lebih baik, bahkan lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Kemudian selanjutnya bahwasanya keutamaan orang yang menuntut ilmu itu juga bahkan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dalam artian di sini adalah tentu adalah sholat-sholat yang sifatnya sholat sunnah. Artinya sholat 1000 rakaat lebih utama bahkan lebih baik nilainya daripada menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya bahwasanya pahala orang yang menuntut ilmu juga disetarakan oleh Allah bahkan sama dengan pahalanya orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah. Kemudian selanjutnya mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu itu juga bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini Bapak akan menutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadis sahihnya nomor 3157 yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahlallahu bihi min turuqil jannah wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al haitanu fil ma. Artinya, barang siapa yang menempuh untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Dan bahkan malaikat akan membentangkan sayap karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya penghuni langit dan bumi memohonkan ampun bagi penuntut ilmu, bahkan semua makhluk yang ada di dalam lautan. Demikian yang dapat Bapak jelaskan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, sebagai aplikasi dalam materi ini, Bapak mohon kepada kalian semua untuk mengerjakan tugas yang ada di akhir video ini. Silakan tugas dikerjakan di buku atau di lembaran kalian. Tugas yang pertama, sebutkan 7 hikmah di balik adanya wabah penyakit atau COVID-19 yang sedang mewabah saat ini menurut pandangan Islam. Kemudian yang kedua, sebutkan dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah. Kemudian nomor 3, setelah menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis, dijelaskan dalil tersebut sesuai dengan realita dan kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Bagaimana menurut pandangan kalian? Sekian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.